Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rancangan proposal saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Moral Remaja di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoboerayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Persoalan remaja bukanlah merupakan masalah yang baru, namun hingga kini masih aktual. Kemajuan dan perkembangan pendidikan sejalan dengan kemajuan teknologi sehingga perubahan moral pada remaja sangat dipengaruhi oleh pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kemajuan kebudayaan melalui perkembangan iptek oleh manusia tidak seimbang dengan kemajuan moral akhlak, yang memunculkan gejala baru yang berupa krisis akhlak yang terjadi di kalangan remaja, yang memiliki kondisi jiwa yang labil, penuh gejolak, bahkan emosi yang meledak-ledak. Oleh karena itu, peranan orang tua sebagai pendidik pertama dalam menanamkan nilai akhlak karimah terhadap para remaja yang bersumberkan ajaran agama Islam sangat penting dilakukan agar para remaja dapat menghiasi hidupnya dengan moral yang baik, sehingga para remaja dapat melaksanakan fungsi sosialnya sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan. Nah, masyarakat Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoboerayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, mayoritasnya beragama Islam, tetapi pemahaman terhadap agama dalam masyarakat juga masih berbeda-beda. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dapat difokuskan menjadi dua sub. Penelitian, yaitu 1. Bagaimana peran orang tua dalam membentuk pendidikan moral remaja di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoboerayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, strategi apa yang digunakan orang tua dalam membentuk pendidikan moral remaja di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoboerayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, fokus penelitian. Nah, berdasarkan identifikasi masalah, maka fokus penelitian yang akan saya lakukan yang pertama, 1. Bagaimana peran orang tua dalam membentuk pendidikan moral remaja. Yang kedua, hanya para orang tua yang memiliki anak remaja dan berdomisili di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoboerayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang akan dilakukan penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian yang akan saya lakukan yaitu 1. Untuk mengetahui sejauh mana peran orang tua dalam membentuk pendidikan moral bagi remaja yang tinggal di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoboerayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dan yang kedua, untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan para orang tua di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoboerayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dalam melakukan pembentukan pendidikan moral bagi anak remaja mereka. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu secara praktis, penelitian yang akan saya lakukan diharapkan mampu memberikan informasi atau wawasan mengenai betapa pentingnya andil orang tua dalam berperan sebagai pendidik utama dalam pendidikan moral remaja. Yang kedua, secara teoritis, penelitian yang akan saya lakukan diharapkan dapat menjadi sebuah referensi atau ide-ide mengenai strategi atau cara yang dapat dilakukan dalam pendidikan moral remaja. Selanjutnya, kajian penelitian yang terdahulu atau yang relevan. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Aina Lia Syefila Habibah yang berjudul Peran Orang Tua dalam Membina Akhlak Remaja di Desa Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro pada tahun 2019 yang merupakan dari penelitian mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Metro Kota Metro. Nah, bersamaan dengan penelitian saya, yaitu sama-sama dengan menggunakan metode kualitatif, dan perbedaannya adalah tempat serta waktu akan dilaksanakannya penelitian. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Arina Siti Nur Saidah dengan judul Peran Kiai Salap dalam Menumbuhkan Kepribadian Santri di Pompes Hidayatul Muftadiin di Pekalongan. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan
penelitian yang akan saya lakukan adalah menggunakan metode kualitatif. Dan penelitian ini cenderung lebih tertuju kepada peranan kiai, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih cenderung ke peran orang tua dalam membentuk pendidikan moral remaja. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Julia Wajongkere, Femi C. M. Tasik, dan Selvi M. Tumangko dengan judul Peranan Orang Tua dalam Pembinaan Moral Anak Remaja di Kelurahan Karawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat pada tahun 2001. Yang persamaannya dengan penelitian saya ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan perbedaannya ialah tempat dan waktu penelitian. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Putri, yaitu dari Fakultas UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2001 dengan judul Skripsi Pemikiran Prof. Dr. Zakia Darojat. Perbedaannya terletak di jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan library research, sedangkan penelitian yang akan saya gunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dan yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh M. Chusen Tabataibei Al-Mahuda, yaitu dari UIN Suta Jambi pada tahun 2021 dengan judul Skripsi Peranan Orang Tua dalam Membina Akhlak Remaja di Desa Tanjung Pau, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi. Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama meneliti peran orang tua dalam membina pendidikan moral remaja, sedangkan perbedaannya adalah metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, sedangkan metode yang akan saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Yang pertama, pengertian peran. Peran dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah usaha atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dari kedua orang tua, anak mulai mengenal dasar-dasar pandangan hidup, sikap hidup, serta keterampilan hidup. Selanjutnya ada pengertian peran orang tua. Menurut Rusmaini pada tahun 2011 menyatakan bahwa orang tua merupakan pendidik utama bagi anak-anak. Karena dari merekalah anak-anak menerima pendidikan orang tua dan peran ini akan membawa dampak baik psikologis maupun perilaku anak setelah dewasa. Oleh karena itu, dalam Islam, orang tua diharuskan memberikan sebuah teladan yang baik kepada anak dengan hikmah, bukan dengan manjaan atau kekerasan. Adapun menurut Ulfatmi Yarmis pada tahun 2006, bahwa peran orang tua dalam memberikan moral pada anak dapat dilakukan dengan upaya memperkenalkan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, memperkenalkan anak pada pendidikan tentang agama yang berkaitan dengan bagaimana bergaul dengan sesama manusia. Yang ketiga, memperkenalkan dan memotivasi anak dalam mengikuti tata cara aturan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, serta memberikan contoh atau menjadi tauladan yang baik kepada anak dalam hal moral. Selanjutnya, bentuk pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Yang pertama itu kewajiban orang tua. Orang tua merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak. Orang tua adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dan juga aspek lainnya, seperti psikologi, sosial ekonomi, filsafat hidup, keluarga, pola hidup, kedisiplinan, ajaran agama, dan kepedulian terhadap sesama. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak hanya tentang hal tersebut yang bersifat spiritual seperti pendidikan agama. Untuk itu, orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Selanjutnya, pengertian orang tua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa orang tua adalah ayah atau ibu kandung, sedangkan Hasanuddin menyatakan bahwa orang tua adalah bapak ibu yang dikenal sejak mula pertama oleh putra-putrinya. Dan juga HM juga mengungkapkan bahwa orang tua adalah orang yang menjadi kepala keluarga di dalam sebuah keluarga. Selanjutnya ada konsep pendidikan moral. Nah, menurut Daroso pada tahun 1986, konsep moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia dalam lingkungan tertentu.
Lalu moral adalah ajaran tentang tingkah laku yang berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu, dan moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai sesuatu yang baik, yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Nah, berdasarkan konsep tersebut, maka moral berperan dalam membina dan mempersiapkan mental manusia agar secara kreatif untuk melakukan tugas-tugasnya dan diharapkan mampu memberikan kestabilan dalam menghadapi berbagai permasalahan, khususnya ketegangan fisik, antara lain konflik dan kecemasan hidup. Selanjutnya, konsep remaja. Remaja dikenal sebagai masa yang penuh lika-liku, yakni masa peralihan yang ditempuh seseorang dari anak-anak menuju dewasa. Nah, dalam masa transisi ini seringkali menghadapkan individu yang bersangkutan kepada situasi yang membingungkan, di mana ia masih anak-anak tetapi di lain pihak ia sudah harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Secara umum, remaja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu masa remaja awal dari usia 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Yang kedua, masa remaja pertengahan dari umur 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Dan masa remaja akhir, yakni dari umur 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Adapun ciri-ciri remaja, yaitu 1. Ciri-ciri remaja awal. Yang pertama, keinginan untuk menyendiri, berkurang kemauan untuk bekerja, pertentangan sosial, kepekaan perasaan, kurang percaya diri, mulai timbul minat pada lawan jenis. Yang ketujuh, kepekaan perasaan susila dan suka berhayal, serta yang kedelapan, kejenuhan, dan kelelahan yang sering dirasakan. Yang ketiga, selanjutnya ciri-ciri remaja akhir. Nah, rentang usia biasanya terjadi dari umur 18 sampai 21 tahun yang terjadi proses penyempurnaan pertumbuhan fisik dan aspek-aspek psikis yang telah dimulai sejak masa sebelumnya. Biasanya akan mengalami stabilitas mulai timbul dan meningkat. Lalu yang kedua, sikap lebih realistis. Yang ketiga, menghadapi masalah dengan lebih tenang, serta yang keempat, perasaan yang lebih menjadi tenang. Lalu, strategi orang tua dalam membentuk pendidikan moral remaja. Mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja agar kita dapat mendeteksi kesulitan apa yang menyebabkan timbulnya penyaluran kenakalan yang berakhirnya kemerosotan moral, serta usaha pembinaan remaja seperti menguatkan sikap mental remaja, memberikan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama dan etika, serta menyediakan sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan moral remaja yang wajar. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang akan saya lakukan yaitu jenis penelitian kualitatif lapangan yang mana menekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan berupa data sekunder dan primer. Nah, maka dengan demikian, saya sebagai peneliti akan meneliti objek secara langsung, terjun ke lapangan untuk mendapatkan hasil data yang maksimal, yang mana penelitian ini akan saya lakukan di Desa Lubuk Leban, Kecamatan Sosoberaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang di desa tersebut masih terdapat masalah moral di sebagian remaja, sehingga saya sebagai peneliti akan mengulik secara lebih mendalam untuk mengetahui mengapa moral remaja merosot. Apakah memang dari orang tua yang kurang dalam membina moral remaja, atau memang ada masalah lainnya sehingga menyebabkan minimnya moral remaja di desa tersebut. Nah, selanjutnya itu sifat penelitian. Nah, penelitian yang akan saya lakukan nanti bersifat deskriptif kualitatif, yang mana merupakan metode yang berusaha untuk menggambarkan secara jelas dan apa adanya yang bertujuan untuk mengembangkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau gejala atau kelompok tertentu. Selanjutnya ada jenis data. Nah, dalam penelitian yang akan saya kumpulkan nanti, data yang akan terkumpul terdiri atas data primer dan data sekunder, yang mana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara
yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan yang sebenar-benarnya berdasarkan hasil dari lapangan. Yang kedua itu data sekunder, yang mana sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan seperti dokumen dan sebagainya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan saya teliti. Selanjutnya ada keabsahan data. Nah, keabsahan data dalam penelitian yang akan saya lakukan nanti merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data. Maka data yang akan diperoleh lebih konsisten sehingga menjadi suatu data dalam penelitian. Nah, penelitian yang akan saya gunakan nanti adalah teknik data triangulasi, yang berarti pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik yang akan saya gunakan nanti dalam pengumpulan data yaitu yang pertama metode interview atau wawancara, yang mana suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pernyataan kepada responden dan dalam kegiatan wawancara berlangsung nanti saya sebagai peneliti harus bisa menyesuaikan situasi dengan kondisi serta lokasi wawancara. Selanjutnya teknik pengumpulan data observasi, yang mana pengumpulan data yang akan saya lakukan nanti secara sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala yang kemudian akan dilakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat langsung. Selanjutnya yaitu dengan teknik dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi adalah sekumpulan berkas, yakni mencari data-data mengenai hal berupa catatan, transkrip, buku atau majalah, ataupun prasasti, dan yang diperlukan untuk mengetahui tentang permasalahan yang akan saya bahas atau yang akan saya teliti nanti. Nah, yang terakhir di bab 3 itu ada teknik analisis data. Nah, menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiono, pengumpulan teknik analisis data terdiri dari pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap keinforman. Nah, yang kemudian akan dilakukan observasi langsung ke lapangan guna mendapatkan sumber data yang diharapkan. Adapun teknik analisis data yang pertama itu reduksi data atau data reduction, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Nah, atau transformasi dasar kata yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Nah, tujuan diadakan transkrip data ini atau transformasi data adalah untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. Lalu yang teknik selanjutnya yaitu penyajian data. Nah, data display atau yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih, kemudian disajikan dalam tabel atau uraian penjelasan. Nah, adapun penyajian data yang akan saya gunakan itu dalam penelitian saya nanti adalah dalam bentuk tabel. Baik, sekian presentasi rancangan proposal dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.